Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Ben Patrawan. I am from 11 Science 8. Welcome back to Potsa, podcast dakwah Semanda. Today I will tell about promise sweetie. What is definition of promise sweetie? Definisi pergaulan bebas berasal dari kata pergaulan dan bebas. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan yang ada. Contoh pergaulan bebas. Yang pertama, terjerumus narkoba. Salah satu contoh dampak buruk pergaulan bebas bagi remaja dapat menimbulkan pengaruh kepada obat-obatan seperti narkoba, obat penenang, dan sebagainya. Remaja yang cenderung ingin mencoba hal baru, jika tidak disaring dalam bergaul, maka bisa saja memilih teman yang salah. Jadi, peran orang tua sangat penting dalam memilih teman dan bergaul anak untuk menghindari kenakalan remaja yang menyimpang. Contoh pengaruh negatif kenakalan remaja dalam masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, tawuran remaja. Dampak positif dan negatif pergaulan bebas bagi remaja lain. Secara negatifnya adalah remaja mudah terbawa kepada kenakalan remaja, seperti terjadi tawuran, bullying, provokasi, dan masih banyak lagi lainnya. Usia remaja memang rentan terhadap provokasi dan isu yang tidak jelas kebenarannya, dan faktor emosi yang labil, sehingga sangat mungkin terjadi penyimpangan kenakalan remaja karena salah dalam bergaul dan terlalu bebas tanpa tahu batasan yang baik dan benar. Yang ketiga, seks bebas. Dampak buruk lain dalam bergaul secara bebas bagi remaja yaitu bisa berdampak kepada seks bebas. Banyak remaja yang ingin mencoba dan ingin tahu mengenai hal tersebut. Jika salah dalam memilih jalan dan pertemanan, bisa saja remaja akan mencoba melakukan hal tersebut dan sudah pasti dampaknya sangat fatal. Yang keempat, mencoba minuman keras dan rokok. Selain hal tersebut, dampak buruk lain pergaulan bebas adalah terpengaruh kepada minuman keras dan rokok. Katanya nih, kalau tidak merokok apalagi mencoba minuman keras tidak gaul, bahkan dijauhi dari komunitas dan pergaulan. Padahal, jika mereka pandai memilih dan mengetahui apa dampak buruk hal tersebut, tentu mereka akan menjauhi hal yang membawa kepada petaka. Ciri pergaulan bebas: memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli hal yang tidak penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton konten pornografi bahkan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang keenam, mudah mengalami kegelisahan, lalu tidak sabar, lalu bersifat emosional, lalu selalu ingin melawan, atau memiliki rasa malas yang tinggi. Salah satu dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal ini yang menjadi fokus pada bagian ini. Yang pertama, pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana zaini, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukhalaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang kedua, hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina
merupakan dosa besar dan dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Yang ketiga, kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam. Apa itu dirajam? Dirajam adalah dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Lalu yang kedua ada zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang keempat, hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman zina ada 2, yaitu didera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Ayat Al-Quran menjauhi pergaulan bebas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan ayat. Secara umum, Quran surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah Quran surat An-Nur ayat 2. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Cara menghindari seks bebas. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Yang kedua, membentuk karakter. Yang ketiga, memilih teman. Yang keempat, mempererat hubungan orang tua dan anak. Yang kelima, memperluas pengetahuan. Contoh yang saya teladani untuk menghindari zina. Yang pertama, mempererat rasa kekeluargaan. Yang kedua, memilih teman. Yang ketiga, mengerjakan kewajiban agama seperti membaca Al-Quran secara rutin. Manfaat menghindari pergaulan bebas adalah yang pertama, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari penyakit kelamin. Yang ketiga, terhindar dari dosa besar. Yang keempat, menjaga kehormatan dan nama baik. Yang kelima, menghindari kehamilan di luar nikah. Terima kasih. Contoh yang saya teladani selanjutnya adalah saya membaca Al-Quran, dan juga mengerjakan tugas sekolah setiap harinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.